Assalamualaikum sahabat-sahabat IC. Semoga kita semua sehat selalu. Amin. Mari kita mengarang cerita cinta untuk hari ini tanggal 13 Maret 2021. Kita mulai dengan Nino. Nino terlihat panik. Dia langsung periksa sampah, ternyata udah kosong. Bu Chandra yang heran samperin Nino, lalu bicara ke Nino. Nino yang galau bicara dalam hati. Kalau hasil tes itu hilang, gimana caranya aku membuktikan kalau hasil itu benar-benar asli atau tidak? Kembali lagi Bu Chandra mengajak Nino untuk bicara. Nino pun berusaha tenang, lalu menjelaskan ke Bu Chandra supaya Mamah tenang aja gitu. Lalu Nino masuk lagi ke kamarnya. Nino pun menatap tajam ke Elsa. Tadi malam sampah udah dibawa, hasil tes DNA udah hilang. Kenapa kamu buang hasil tes DNA itu? Elsa pun membela dirinya. Yah, karena aku lihat kamu semalam gak bisa tidur mikirin hasil tes itu. Elsa pun terlihat emosional bicara kepada Nino. Kenapa kamu masih mikirin aja soal itu? Aku capek Nino, kata Elsa. Nino pun merasa bersalah. Nino pun meminta maaf. Aku minta maaf, maafin aku Elsa menatap lurus ke Nino. Dia masih kesal. Jadi bukan aku aja yang berulang kali minta maaf, tapi selalu melakukan kesalahan yang sama. Kamu juga begitu. Nino pun terduduk. Iya iya. Aku salah, maafin aku. Elsa lalu menghampiri Nino. Nino lalu menatap Elsa tampak berpikir. Oh iya sebagai permintaan maaf aku ke kamu, gimana kalau kita liburan bersama-sama? Elsa yang mendengar itu merasa kegirangan seperti gak percaya. Nino lalu suruh Elsa pilih tempatnya. Urusan lain Nino yang beresin. Sementara itu di Pondok Pelita, mari kita mengarang untuk Andin dan Aldebaran ya. Di Pondok Pelita, Andin sudah siap berkemas. Oke, keperluan aku udah, punya Mas juga udah siap semuanya, kayaknya nggak ada yang ketinggalan. Andin tersenyum bahagia sambil menarik kopernya keluar kamar. Tiba-tiba HP Andin berbunyi, ada panggilan masuk dari Pak Surya. Pak Surya pun menanyakan keadaan Andin. Lalu Andin bicara kalau dia mau liburan dan mampir ke kafenya Pak Surya, setelah itu berangkat. Di perjalanan, Aldebaran sedang lagi menyetir. Dia merasa kehausan. Dia pun meminta air kepada Andin. Dan ternyata Andin lagi tidur. Lalu Aldebaran melihat ada botol minuman mirip jus. Aldebaran lalu meminumnya. Dia perhatikan botolnya. Apa ini? Rasanya aneh, tapi lumayan juga. Gak apa-apa deh. Aldebaran pun menengguknya lagi dan lagi sampai habis. Enak juga ini minuman daripada tenggorokan kering. Aldebaran melihat botolnya ternyata sudah habis. Lalu Aldebaran taruh lagi botolnya di dekat Andin yang sedang tidur. Andin kok nggak bilang ya kalau bawa minuman enak, malah dia tidur. Aldebaran pun tersenyum melihat Andin tertidur pulas. Sesaat kemudian HP-nya ada panggilan dari Randy.
Aldebaran pastikan Andin masih tertidur pulas. Setelah yakin masih pulas tidurnya, Aldebaran lalu menerima panggilan telepon Randy. Randy bicara soal Nino. Nantikan aja ntar malam apa yang dibicarakan. Sesudah itu Aldebaran pun lega. Dia berterima kasih ke Randy lalu menutup teleponnya. Aldebaran kembali melihat Andin yang masih tertidur. Dia pun bicara dalam hati. Maaf ya Andin, saya masih menutup soal Rena ke kamu karena saya tidak rela membiarkan Nino masuk dan mengacak-acak keutuhan rumah tangga kita. Tiba-tiba Aldebaran merasakan ada yang aneh di tubuhnya. Dia merasa kepanasan. Lalu dia pun membuka kancing atas kemejanya. Kenapa jadi gerah ya? Perasaan tadi AC-nya dingin. Lalu Aldebaran bikin full suhu AC yang paling dingin. Apa freonnya habis ya? Aldebaran mulai gelisah, duduknya nggak tenang. Karena pengaruh minuman yang tadi dia minum, dia semakin merasa gerah. Dia heran dan membuka lagi kancing bajunya. Aldebaran semakin gelisah. Dia pun menekan-nekan tombol AC. Tapi AC-nya sudah paling full dinginnya. Ini AC mati apa gimana sih? Kok panas banget, bener-bener gak berasa AC-nya, kata Aldebaran. Tiba-tiba Andin pun bangun dan mengucek matanya. Ya ampun, aku ketiduran ya mas. Maaf ya mas. Aldebaran menjawab, nggak apa-apa. Saya tahu kamu lelah. Sedikit lagi sampai kok. Saat itu Aldebaran merasa jantungnya berdetak sangat kencang. Aldebaran bicara dalam hati. Kok jantung gua jadi berdebar-debar gini sih? Ada apa sama gua ya? Makin panas dan gerah rasanya. Aldebaran lalu melihat Andin yang di sampingnya. Dia lihat Andin lagi benerin rambutnya, mengusap lehernya. Tanpa sadar, Aldebaran menelan ludah. Aldebaran kembali bicara dalam hati. Kok Andin jadi kelihatan makin cantik hari ini? Aldebaran jadi panik. Aduh, kenapa sih? Andin memperhatikan Aldebaran. Dia merasa heran. Kamu kenapa, mas? Aldebaran pun gagap dan buru-buru menjawab, enggak apa-apa. Andin merasa kedinginan. Ini perasaan aku aja atau emang ini dingin banget ya mas? Aldebaran menjawab, masa sih bukannya panas ya? Andin pun merasa heran. Hah, panas? Ini dingin banget mas, beneran, aku kecilin ya. Aldebaran makin bingung dan panik. Kenapa ya? Kok jadi aneh begini? Beberapa saat mereka pun sampai di villa. Andin pun merasa sangat senang. Mereka masih belum turun dari mobil. Andin pun bicara kepada Aldebaran. Mas, akhirnya sampai juga. Villanya bagus, aku suka mas, kata Andin. Tapi sementara itu Aldebaran masih gak bisa fokus. Dia bicara dalam hati. Gue kenapa sih? Kok keringatan terus? Jantung gue deg-degan terus. Kenapa sih? Aneh banget gue ini. Andin yang memperhatikan Aldebaran yang kelihatan gelisah. Mas, kamu kenapa sih? Dari tadi kayak orang ngos-ngosan gitu. Lihat tuh wajah kamu, keringatan gitu.
Langsung Andin bantu lap keringat di wajah Aldebaran. Aldebaran benar-benar panik. Dia menepis tangan Andin. Andin kaget. "Mas, kamu kenapa sih?" Aldebaran pun gagap. "Maaf, saya nggak apa-apa kok. Saya duluan ke dalam. Kamu bawa aja tasnya, terus nanti ada penjaga villa yang bawa kopernya." Aldebaran pun buru-buru keluar dari mobil. Andin benar-benar heran dengan sikapnya Aldebaran. Lalu dia pun bersiap untuk turun dari mobil. Dia pun bersiap ambil tasnya. Andin lalu teringat botol minuman yang rencananya mau dibuangnya karena yakin Aldebaran gak akan mau minum. Andin yang hendak membuang botolnya heran melihat botolnya sudah kosong. Jangan-jangan... Andin pun langsung buru-buru turun dari mobil. Aldebaran sangat kaget ketika Andin pegang bahunya dari belakang. Aldebaran merasa seperti terkena sematan listrik. "Ah!" teriak Aldebaran. Andin pun menjadi kaget, lalu menunjukkan botol kosong di tangannya. "Mas, kamu minum ini." Aldebaran mengangguk. "Iya," katanya. Andin pun langsung menepuk jidatnya. "Aduh." Aldebaran heran. "Kenapa, Andin?" Andin agak ragu menjelaskan minuman ini sebenarnya adalah obat kuat. Minuman dari resep ibunya Mirna. Aldebaran pun kaget. Setelah itu, saat Andin lap keringatnya, Aldebaran jadi salah tingkah. Sesaat kemudian, dia langsung pergi ke kamar mandi. Sekian untuk cerita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.